Simpapa balubila, platneyana manila, placaku bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa PowerPoint dengan judul Teknik Editing. Yang pertama yaitu hakikat editing. Editing adalah salah satu hal penting dalam penulisan karya ilmiah. Menurut Frank and Challenger, editing is a way of thinking critically and reading carefully, yang artinya editing melibatkan keterampilan berpikir kritis dan membaca yang penuh dengan kehati-hatian. Selain itu, ada pendapat lain yaitu menurut Smith. Smith menjelaskan tentang editing berkait dengan perbaikan tulisan agar menjadi clear, konsisten, dan to the point. Selain editing, Smith menyebut tentang proofreading yang berkait dengan pembacaan korektif, meliputi pengecekan ejaan, pengecekan kata, pengecekan kalimat, dan pengecekan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus melakukan editing agar hasil tulisan bermutu. Dalam editing penulisan karya ilmiah, ada dua jenis editing, yaitu yang pertama, editing yang dilakukan oleh si penulis karya ilmiah itu sendiri, dan yang kedua yaitu editing yang dilakukan oleh seorang editor yang memiliki kompetensi di bidang pengeditan, atau yang disebut dengan istilah self-editing. Agar hasil editing bagus, si penulis diharapkan dapat mengedit karyanya sendiri, kemudian diserahkan kepada editor yang lebih profesional. Dalam kaitannya dengan self-editing, seseorang terlebih dahulu harus mampu mengetahui kompetensi dirinya sendiri. Dalam hal ini, terutama yaitu kompetensi kebahasaan. Jika kompetensi kebahasaan seseorang bagus, maka dapat dipastikan hasil tulisan atau karya ilmiahnya juga akan bagus. Namun sebaliknya, jika kompetensi kebahasaan seseorang biasa-biasa saja, maka hasil tulisan atau karya ilmiahnya juga akan biasa-biasa saja. Solusi terbaik dalam editing adalah dengan membaca berulang-ulang agar hasil editing maksimal. Dengan membaca berulang-ulang, akan terlihat celah-celah yang masih rumpang. Oleh karena itu, dalam proses editing dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Jika Anda merasa jenuh dalam proses pengeditan, maka lebih baik berhenti sejenak untuk istirahat atau refreshing. Namun hal itu tergantung pada individu masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang editing bahasa. Sebelum kita menjelaskan tentang editing bahasa ini sangat berkaitan tentang tiga hal. Yang pertama ada ejaan, yang kedua ada kalimat, yang ketiga ada paragraf. Sebelum kita melakukan teknik editing bahasa, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan itu meliputi tentang penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf besar, penggunaan huruf kecil, tanda baca, dan penggunaan huruf miring dan tebal. Jika kita sudah memahami hal tersebut, maka kita bisa melakukan teknik editing bahasa. Dan teknik editing bahasa ini sangat berkaitan dengan nantinya untuk editing KTI. Untuk contoh ejaan yang salah dan benar bisa dilihat di samping, dan untuk kalimat yang salah dan logis juga bisa dilihat di samping. Selanjutnya yaitu editing substantif. Editing substantif adalah proses editing untuk memeriksa isi karya ilmiah yang meliputi data, fakta, ketelitian, dan ketepatan tulisan. Dalam editing substantif, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Menajamkan proposal atau shaping proposal. Yang dimaksud dengan menajamkan proposal adalah menajamkan sisi kemenarikan, sisi kemutakhiran, dan sisi kemanfaatan karya ilmiah bagi iptek. Yang kedua, yaitu menajamkan topik atau shaping topik. Yang dimaksud dengan menajamkan topik adalah menajamkan topik karya ilmiah dengan argumentasi yang disertai fakta-fakta. Oleh karena itu, penggunaan sitasi sangat diperlukan agar topik yang ditulis bisa ditopang oleh berbagai referensi yang relevan. Yang ketiga adalah menajamkan eksplanasi atau shaping explanation.
Eksplanasi karya ilmiah harus ditajamkan agar para pembaca dapat memahami karya tulis tersebut dengan baik, baik dari segi pendahuluan, teori, metode, dan hasil. Kadang ditemui karya ilmiah yang lebih banyak memaparkan pendahuluan, teori, dan metode, namun hasil penelitiannya minim. Dengan demikian, eksplanasi harus dipaparkan lebih banyak supaya karya ilmiah dapat lebih dipahami. Editing style ini biasa disebut dengan editing teknis, sebab ada kaitannya dengan masalah teknik dalam kepenulisan karya ilmiah. Editing style ini dilakukan setelah editing bahasa dan juga editing substantif. Editing dalam karya penulisan ilmiah ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah editing organisasi karya ilmiah yang berisi mengenai pendahuluan, isi, dan juga penutup. Ketiga ini sangat diperlukan dalam penajaman organisasi karya ilmiah. Yang kedua adalah editing style jurnal, laporan penelitian, dan juga penulisan tugas akhir atau biasa disebut dengan skripsi, tesis, dan juga disertasi. Dalam penulisan jurnal, laporan penelitian, dan juga tugas akhir memiliki penulisan masing-masing lembaga. Karena itu, penulisan karya tulis ilmiah harus memahami dan mengikuti style tersebut. Karena setiap lembaga biasanya mengupdate style penulisan KTI. Jika penulisan artikel jurnal internasional harus disesuaikan dengan style jurnalnya. Misal, Chicago Style untuk semua jenis penelitian lapangan, The American Psychological Associations atau APA. Style ini digunakan pada bidang sosial, sains, pendidikan, bisnis, dan kesehatan atau kedokteran. The Modern Language Associations atau MLA. Style untuk bidang ilmu humanities. American Medical Associations atau AMA. Style ini digunakan untuk bidang ilmu medis. The American Chemical atau ACS. Style bidang ilmu kimia. American Institute of Physics atau AIP. Style ini untuk bidang ilmu fisika. Associations of Legal Writing Directors atau ALWD. Style ini di bidang hukum. Dan yang terakhir adalah The American Anthropological Associations atau AAA. Style Lipson 2006. Sekian hasil presentasi kami. Saya perwakilan dari teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.